Halo semuanya, dan selamat datang kembali di ulasan kita. Hari ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang luar biasa. Sebuah bangunan yang, bisa dibilang menolak untuk mati. Di era sepak bola modern sekarang, di mana stadion-stadion raksasa yang kadang terasa hampa dan tanpa jiwa mendominasi pinggiran kota, Fratton Park ini justru beda sendiri. Ini bukan cuma soal tumpukan batu bata dan lapangan hijau ya. Ini beneran kisah tentang jantung sebuah komunitas. Gimana mereka bisa bertahan dari perang, kerusakan, sampai ancaman dari para konglomerat yang pengen banget mindahin mereka. Oke, mari kita selami pembahasan ini. Coba bayangkan angka ini, 4.950 pound sterling. Buat ukuran sekarang mungkin nggak seberapa kan, tapi di bulan April tahun 1898, sekelompok pengusaha lokal nekat beli sebidang tanah di Portsea Island dengan harga segitu. Dan tebak tanah apa itu? Lahan kebun kentang. Iya, beneran, kebun kentang seluas 4,5 hektar. Tapi dari awal yang sangat sederhana dan pastinya berlumpur, inilah kebun kentang itu bertransformasi jadi stadion bersejarah yang mengaum, yang sekarang kita kenal dengan julukan kebanggaannya, Benteng Fratton. Nah, buat ngikutin perjalanan lebih dari 120 tahun dari stadion ikonik ini, kita punya 5 poin utama. Pertama, dari kebun kentang menjadi benteng. Kedua, sentuhan sang arsitek maestro. Ketiga, gimana mereka bertahan dari bencana dan ancaman relokasi. Keempat, momen epik saat diselamatkan oleh para penggemar. Dan terakhir, masa depan sang stadion legendaris. Kita masuk ke bagian pertama. Dari kebun kentang menjadi benteng. Jadi, para direktur klub yang baru aja dibentuk saat itu, The Portsmouth Football and Athletic Company, geraknya benar-benar cepat banget. Mereka ngeratain tanahnya, bikin saluran air, dan bahkan, ini nih yang pintar, mereka jual sisa panen kentang yang ada di sana buat nambah-nambah dana pembangunan. Cuma butuh hitungan bulan aja, di tahun 1899, mereka berhasil ngebuka fasilitas yang langsung diakui sebagai salah satu lapangan sepak bola terbaik di selatan London. Udah lengkap sama pintu putar dan ruang ganti pemain segala loh. Nah, yang benar-benar narik perhatian dari sini adalah gimana geografi unik stadion ini ngebentuk identitas aslinya. Di salah satu sudut antara tribun utara dan timur, terasnya itu sengaja dibangun lebih tinggi, kayak ngebentuk semacam punuk gitu. Area ini nggak butuh waktu lama buat langsung diklaim sama satu kelompok penggemar yang sangat spesifik, para pembuat ketel uap alias Boilermakers yang kerja buat armada angkatan laut kerajaan. Orang-orang ini sering banget nyelinap pulang lebih awal dari galangan kapal cuma buat nonton pertandingan tengah pekan. Bayangin aja, mereka datang masih dalam kondisi kotor, belum mandi, dan agak mabok. Reputasi mereka yang keras dan berisik inilah yang secara historis bikin atmosfer Fratton Park jadi super mengintimidasi buat tim lawan. Lanjut ke bagian 2, sentuhan sang arsitek maestro. Di tahun 1905, direktur klub yang bernama Sir John Brickwood ngasih semacam wajah baru buat stadion ini. Brickwood ini aslinya pemilik tempat pembuatan bir lokal, jadi dia minta arsitek utamanya buat ngebangun sebuah pavilion dengan desain mock Tudor yang cakep banget, lengkap sama menara jam di pintu masuknya. Desain ini nggak sembarangan loh, sengaja dibikin biar nyatu sama gaya rumah-rumah di sekitarnya, plus biar senada sama pub The Pompey yang letaknya ada di sebelahnya persis. Ini benar-benar contoh brilian gimana sebuah bangunan olahraga itu dirancang buat ngelebur sama lanskap masyarakat lokalnya. Terus, datanglah sang maestro di tahun 1920-an dan 30-an, Archibald Leach. Dia ini arsitek stadion legendaris yang ngerenovasi Fratton Park. Leach nambahin ciri khasnya, yaitu desain balkon baja berbentuk huruf X. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu, desain atap lana dan lantai kayunya. Jadi, alih-alih cuma mantulin suara kayak tempat parkir beton zaman sekarang, atap gawang buatan Leach ini berfungsi ngejebak dan mantulin balik suara penonton ke arah lapangan. Efeknya, akustik di dalam ruangan jadi bergema luar biasa, bikin stadion ini terdengar jauh lebih gede dan pastinya lebih berisik dari ukuran aslinya. Bener-bener jenius. Masuk ke bagian 3 nih, bertahan dari bencana dan relokasi. Tentu aja, kisah ini nggak selalu mulus ya. Pada pertengahan tahun 50-an, klub ngebangun tribun beton baru yang revolusioner di sisi barat, yang disebut Fratton End. Tapi sialnya, bahan konstruksi ini malah jadi bom waktu. Ternyata, agregat beton yang mereka keruk dari perairan Laut Solent di dekat situ ngandung kadar garam yang kelewat tinggi. Selama 3 dekade, bayangin, perlahan tapi pasti garam ini ngancurin struktur dari dalam, bikin baja penyangganya karatan parah. Puncaknya, di tahun 1986, tingkat atas tribun itu harus ditutup total, karena udah sangat nggak aman lagi, dan kapasitas stadion pun terpaksa dipotong drastis. Nah, ini yang bikin geleng-geleng kepala. Selama 4 dekade, stadion ini tuh udah berkali-kali hampir ditinggalin.
Ada setidaknya 5 rencana gede-gedean dari pihak korporat dan Dewan Kota buat mindahin klub ini. Mulai dari ide pindah ke bekas Bandara Portsmouth di tahun 1967, terus ke cagar alam di Farlington, sampai ada rencana gila ngebangun stadion di atas air, pelabuhan dekat pangkalan angkatan laut di Port Sea. Tapi, coba tebak, semuanya gagal total. Entah karena masalah lingkungan, logistik yang ribet, atau krisis keuangan. Intinya, Fratton Park benar-benar menolak buat mati. Kalau kita bandingin Fratton Park sama tren stadion modern zaman sekarang, itu rasanya bumi dan langit. Banyak stadion baru sekarang, ya contohnya kayak di Brighton, dibangun jauh di pinggiran kota. Lokasinya terisolasi, gak ada apa-apa di sekitarnya, rasanya kayak ada pesawat luar angkasa yang tiba-tiba mendarat di lapangan kosong. Sebaliknya, Fratton Park itu benar-benar kejepit di antara rumah-rumah petak. Secara harfiah, batas tribunnya itu mentok sama jalan setapak kuno dan taman belakang rumah warga. Jadi dia bukan sekedar ditaruh di tengah komunitas, tapi dia emang udah jadi tulang punggung dari komunitas itu sendiri. Kita lanjut ke bagian 4, diselamatkan oleh para penggemar. Jadi poin krusialnya ada di kutipan plakat biru ini. Kita tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita dapat membentuk masa depan. Kata-kata ini benar-benar ngerangkul momen luar biasa di tahun 2013. Waktu itu klub udah di ujung tanduk, hampir dilikuidasi total sama pengadilan tinggi. Tapi apa yang terjadi? Para penggemar maju. Mereka bersatu, patungan, pakai uang mereka sendiri, dan ngambil alih klub buat nyelamatinnya. Mereka nggak cuma nyelamatin sebuah entitas bisnis loh, mereka nyelamatin rumah spiritual mereka. Dan kecintaan itu bukan cuma omong kosong. Kalau kalian jalan ngelewatin bagian bawah tribun Fratton End, ada pemandangan yang, wow, benar-benar bikin merinding. Ada semacam dinding peringatan di sana. Bentuknya nggak diatur ketat, agak berantakan, tapi justru disitulah letak emosinya. Para penggemar bebas masang plakat kecil buat ngehormatin orang-orang terkasih mereka yang udah meninggal. Terus, ada juga Wall of Fame resmi yang majang nama 2.300 penggemar yang beli saham klub buat nyelamatin tim ini. Stadion ini secara harfiah nyimpen nama dan kenangan komunitasnya nempel langsung di dinding-dindingnya. Sekarang kita sampai di bagian 5, masa depan sang stadion legendaris. Buat gambarannya, hari ini Fratton Park itu stadion yang udah full tempat duduk, dengan total kapasitas sekitar 20.867 penonton. Kapasitas ini kesebar di 4 tribun yang bentuk dan sejarahnya beda-beda. Ada North Stand yang paling gede dengan kapasitas lebih dari 8.000 orang. Terus ada South Stand yang penuh sejarah. Ada Fratton End yang jadi markasnya para penggemar paling fanatik, dan terakhir Milton End di sisi timur. Setiap sisi ini benar-benar punya karakter dan warisan strukturalnya sendiri-sendiri. Dan jujur, lega banget rasanya ngeliat gimana pemilik klub di era 2020-an ini nanganin renovasi fasilitas mereka. Bukannya ngancurin sejarah buat ngebangun sesuatu yang baru, mereka justru milih buat merestorasinya. Waktu mereka ngerjain perbaikan besar di South Stand, mereka ngebongkar panel-panel usang dan dengan sengaja nge-expose balik rangka baja huruf X original karyanya Archie Butledge dari tahun 1925 tadi. Ini ngejadiin rangka itu sebagai yang tertua dari jenisnya yang masih bertahan di Inggris Raya. Lampu sorot tuanya emang terpaksa dicopot dan diganti sama teknologi atap modern demi keselamatan, tapi estetika klasiknya bener-bener dijaga dengan sangat hati-hati. Jadi, saat kita ngelihat lagi perjalanan gila dari Fratton Park ini, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Kalau kita terus-terusan meratakan bangunan olahraga yang punya nilai sejarah tinggi ini dan mindahin tim ke mega stadion modern yang steril di pinggiran kota, apa yang sebenarnya kita korbankan? Fratton Park ngebuktiin ke kita bahwa memori kolektif, ikatan sosial antar generasi, dan arsitektur yang benar-benar tumbuh bareng masyarakatnya, itu semua nggak bisa dibeli pakai uang di industri sepak bola modern. Nah, gimana menurut kalian? Makasih banyak udah ngikutin ulasan ini, semoga ini bikin kalian makin penasaran buat ngeksplorasi kisah-kisah tersembunyi lainnya. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.